Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana kabarnya sore hari ini? Saya percaya dan saya terus berdoa agar kita selalu sehat, selalu di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Pada hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang saya percaya akan mengubahkan paradigma kita mengenai apa yang benar, apa yang berkenan dari Tuhan untuk kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, melanjutkan amsal-amsal kehidupan pada bagian yang pertama sampai yang keempat kemarin. Hari ini kita akan belajar mengenai amsal kehidupan yang kelima. Kita akan membacanya di dalam Amsal pasal yang kelima ayat yang ke-21 sampai yang ke-23. Demikianlah firman Tuhan. Karena segala jalan orang terbuka di mata Tuhan dan segala langkah orang diawasinya. Orang fasik tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Ayat 23 yang terakhir. Ia mati, orang fasik ini, karena tidak menerima didikan dan karena kebodohannya yang besar ia tersesat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Amsal kehidupan bagian yang kelima ini akan saya menjabarkan bahwa ketika di ayat yang ke-21 di sana dikatakan karena segala jalan orang terbuka di mata Tuhan dan segala langkah orang diawasinya. Berarti ada dua, ada jalan dan ada langkah. Yang pertama adalah segala jalan dan langkahnya terbuka. Jalannya terbuka oleh Tuhan. Dan setiap langkahnya diawasi oleh Tuhan. Karena kita tahu bahwa ada dua tipe orang. Yang pertama adalah orang-orang yang suka akan keterbukaan. Yang kedua, orang-orang yang gak suka sama sekali dengan keterbukaan. Keterbukaan dalam hal segalanya. Ya. Dan kalau orang-orang yang suka terbuka adalah orang-orang yang tidak ada yang tersembunyi di dalam dirinya. Tetapi orang-orang yang gak suka akan keterbukaan, mereka seringkali menyembunyikan sesuatu di dalam kehidupan mereka. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah apa yang disembunyikan menurut ayat yang ke-21 ini? Ya, karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan dan segala langkah orang diawasi. Ayat yang ke-22 dikatakan orang fasik tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Berarti apa yang disembunyikan oleh orang-orang fasik ini? Berarti ada dosa atau ada kejahatan yang mereka sembunyikan. Di dalam bagian pasal 5 ini ada dari ayat yang pertama sampai yang ke-23. Jikalau kita membacanya adalah ayat-ayat mengenai tentang perzinahan. Dan Bapak Ibu perlu ketahui bahwa penulis kitab Amsal ini, yakni salah satunya adalah Salomo, dia jatuh ke dalam dosa, jatuh dalam kelemahan ini karena dia memiliki banyak sekali gundik dan banyak sekali istri-istri sehingga membuat ia menjadi jauh hubungannya kepada Tuhan dari dosa-dosa tentang perzinahan ini. Dan Salomo tahu bahwa di dalam kelemahan ini dosanya ini semakin menjauhkan dirinya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, perlu kita tahu bahwa ada titik-titik kelemahan di dalam setiap kehidupan kita. Ada dosa-dosa yang mungkin sering kali kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Entah baik di dalam pikiran, entah baik di dalam perkataan kita, baik di dalam penglihatan kita maupun di dalam pendengaran kita, baik pun apa yang kita perkatakan. Itu yang biasa menjadi kelemahan kita di dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Dan kita harus tahu bahwa kelemahan-kelemahan atau dosa-dosa yang sering kita lakukan itu membuat kita semakin jauh daripada Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan bahwa dosa itu bagaikan kartu kredit. Kenapa saya bilang kartu kredit? Karena kita bisa menikmatinya sekarang, tetapi kita harus membayarnya di kemudian hari. Jikalau kita bisa membayarnya, tetapi kalau tidak bisa, kita tidak bisa membayarnya, bagaimana?
Artinya dosa itu bagaikan kartu kredit, Bapak Ibu. Sin like credit card ya, enjoy now, pay later. Jadi menikmati sekarang dan menikmati sekarang, membayarnya nanti. Kebanyakan dari kita ketika kita menggunakan kartu kredit, kita hanya sering kali enak pakainya, tetapi nggak mau membayar. Bagaimana dengan kehidupan kita? Adakah titik-titik kelemahan? Ya, titik-titik yang membuat kita jatuh di dalam dosa. Cari kelemahan itu. Misalkan kita jatuh di dalam keuangan. Ya, kalau kita pegang uang banyak, kita sering jatuh di sana. Yang kedua, mungkin dalam perzinahan kita bisa melihat perempuan cantik atau laki-laki yang ganteng dan lain sebagainya. Jatuh di area-area yang mungkin orang lain nggak tahu, tetapi kita yang sendiri yang tahu. Dan percayalah, ketika hal-hal tersebut terjadi di dalam kehidupan kita, tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Pesan kuat pada sore hari ini adalah, ketika sesuatu yang kita sembunyikan tidak tersembunyi bagi Tuhan, kemanapun kita lari pasti Tuhan tangkap. Jangan mati dalam kebodohan yang disengaja. Tuhan tidak suka. Oleh sebab itu, saya percaya jangan lari dari Tuhan. Tetapi ketika kita punya kelemahan, larilah kepada Tuhan. Bilang sama Tuhan, Tuhan, ini kelemahanku, aku gak sanggup sendiri. Tuhan beserta dengan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Amin.